Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ya, Bapak Pendeta, ini mungkin berkenaan yang kemarin punya ceramah. Ada sebuah rumah yang orang tua-tua bilang dia adalah dibina di atas pertemuan dua mata air yang bertemu. Oke, itu namanya gini, kalau itu namanya pertemuan antar sungai. Iya. Nah, itu tempat itu biasanya tempat penunggu setan, namanya penunggu yang berhubungan dengan roh ular. Jadi soalannya Bapak Pendeta, bagaimana harus kami membuka benda itu? Dan siapa perlu kami panggil? Adakah perlu menjemput Bapak Pendeta pergi di rumah itu? Terima kasih. Gini, setiap pertemuan antar sungai ini bertemu. Nah, di situ biasanya ada namanya makhluk roh. Nah, makhluk roh ini manifestasinya adalah ular. Nah, kenapa pertemuan sungai itu selalu ada penunggu rohnya? Karena sering kejadian zaman dahulu pernah untuk perang, atau kedua banyak pusaka-pusaka ajimat-ajimat yang dimasukkan ke sungai. Akhirnya mereka semua bertemu di satu titik pertemuan antar sungai. Nah, cara ngalahkannya doanya saya semua, darah Yesus, sucikan tempat ini. Darah Yesus, hancurkan kutukan tanah ini. Darah Yesus, bersihkan tanah ini. Roh-roh setan, roh-roh jahat, keluar demi nama Yesus. Segala roh maut kami hancurkan, kami usir keluar demi nama Yesus. Dan biasanya di situ adalah roh maut. Banyak yang mati tenggelam di situ. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. 3 sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Hari-hari ini kekristenan selalu menjadi sorotan di mana-mana. Ada yang mendapat sorotan yang baik, ada pula yang mendapat sorotan yang kurang baik. Alkitab menuliskan kehidupan kita bagaikan surat terbuka yang dapat dibaca semua orang. Karena itu tiap orang percaya sepatutnya selalu mengawasi kehidupannya agar tidak menjadi batu sandungan, dan sebaliknya harus menjadi berkat. Di akhir zaman ini Petrus menuliskan bahwa setidaknya 3 sikap ini sepatutnya dimiliki oleh tiap orang percaya. Yang pertama, mampu menguasai diri. Hari-hari akhir ini ada banyak hal, ada banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah terpancing, melakukan hal-hal yang jahat, bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya. Dengan mudah tanpa berpikir panjang. Jika kita mau selidiki mengapa semua itu bisa terjadi, maka mungkin salah satu jawaban yang bisa ditemukan adalah karena satu perkara, yaitu tidak mampu menguasai diri. Yang kedua, jadilah tenang. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Alkitab sendiri mengatakan dalam Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terlepas
letak kekuatanmu. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini tentunya bersama dengan Tuhan. Sama seperti Daud yang mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 1. Yang ketiga, suka berdoa. Doa itu bukanlah perkara yang mudah, sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja. Oleh sebab itu di akhir zaman ini, hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Sebab ketika kita tahu kapan akhir zaman itu akan tiba, namun jika kita tidak ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka akhir zaman itu seharusnya tidak menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang selalu berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.